Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah fi hadzal lail qad istata'na an najtami'a fi hadhil fursah linatanawal ad-dirasah an-nahwiyah yakni fi kitab al-muyassar al-mujallad as-sani. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa berkumpul kembali yakni dalam acara membahas suatu kitab, yaitu kitab Al-Muyassar jilid yang kedua, yang mana pertemuan ini adalah pertemuan yang kedua ya. Kemarin kita sudah mulai membahas dari bab yang pertama ya. Nah, sebelumnya mari kita berdoa dulu. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman yanfa'una. Bagi yang belum hadir mungkin ya minggu kemarin kita sedikit mengulas, mudah-mudahan setidaknya dari ulasan ini ada gambaran ya, dan bagi yang kemarin hadir setidaknya memurojaah ya. Nah, kemarin kita sedikit membahas mengenai mabahis ilmin nahwi atau mabahis wa ilmin nahwi, pokok utama pembahasan ilmu nahwiyah. Ini hanya mengulas ya, jadi kita tidak akan terlalu lama di yang ini karena ini kemarin sudah kita bahas secara mendetil. Bahwa pembahasan ilmu nahwiyah yang utama itu terdiri daripada 3 pilar pembahasan. Yang pertama pembahasan tentang al-harfu, tentang huruf, al-kalimatu, tentang kata, al-jumlatu, dan kata-kata atau kalimat ya, susunan kata yang mengandung makna sempurna ya, al-jumlah itu. Nah, kemudian kemarin sudah dibahas detail-detailnya, lalu masuk kepada aksamul harfi, ternyata huruf dibagi kepada hijaiyah atau mabani atau huruf pembangun ya, huruf abjadi, alif, ba, ta, sa, dan seperti itu. Kemudian huruf ma'ani. Huruf ma'ani adalah huruf yang mempunyai makna atau di sini biasanya sebagai kata depan kalau di Indonesia, kata sambung. Contohnya wa yang artinya dan, au artinya atau, summa kemudian, min artinya dari. Itu yang disebut atau yang dimaksud dengan huruf ma'ani ya. Kalau tadi huruf mabani atau hijaiyah yaitu pembangun kata. Kemudian aksamul kalimah, bagian-bagian atau macam daripada kalimah, yaitu ada isim, fi'il, huruf. Itu adalah yang selalu biasa kita bahas dalam Al-Muyassar jilid 1 ya, hanya ada 3, isim, fi'il, huruf, dan pada Al-Muyassar jilid 2 ini ada tambahan yang lain yaitu isim fi'il atau ismul fi'li. Nah, apa itu isim? Yaitu sesuatu yang menunjukkan pada nama dan tanpa disertai waktu. Apa itu fi'il? Yang menunjukkan pekerjaan. Apa itu huruf? Huruf itu adalah suatu kata pendek ya dan tidak bisa berdiri sendiri. Seperti kata yang tadi ya, untuk, dari, ke, dia itu tidak bisa berdiri sendiri tetapi harus nyambung dengan kata yang lainnya baru bisa difahami ya. Itu isim fi'il huruf. Lalu ismul fi'li. Nah, ini yang sedikit unik pada bab yang ini karena pada jilid yang satu memang tidak ada. Nah, baru masuk pada jilid kedua dibahas mengenai ismul fi'li. Nah, isim fi'il itu kemarin kita bahas bahwa isim fi'il adalah yang menunjukkan maknanya itu kepada pekerjaan tetapi tidak mempunyai format atau bentuk atau tanda-tanda dari isim, dan fi'il tidak mempunyai bentuknya ya. Jadi dia hanya masuk kategori isim fi'il. Di sini kalimatun tadulu ala maya dulu alaihil fi'lu, yaitu suatu kata yang menunjukkan kepada petunjuk fi'il atau maknanya menunjukkan fi'il tetapi tidak menerima tanda-tanda fi'il. Jadi sebutlah isim fi'il atau isim dan fi'il yang enggak jelas ya, tetapi di sini ada dibagi pada beberapa nih isim fi'il itu sebagaimana yang kemarin kita bahas. Ada isim fi'il madi seperti hayhata, masih ingat kan apa arti hayhata? Mungkin yang kemarin sudah hadir. Hayhata artinya apa? Masih ingat? Telah jauh, jauh ya, telah jauh. Syatan artinya terpecah atau beda sekali ya, beda atau terpecah. Isim fi'il mudhore yaitu isim fi'il yang menunjukkan kata sedang atau akan. Uffin
Apa artinya Ufin? Siapa yang masih ingat kemarin? Sedang gemas, Gemas, kesal, atau kesel, ya bete, yaitu Ufin. Ah, boleh ahu, boleh aha, boleh Ini ada 3 format ya di dalam ini. Boleh ahnya dimatikan, boleh ahu, boleh aha. Ini ada 3 format di dalam kitab-kitab yang lain ya. Saya baca ada 3 format ini untuk Apa artinya untuk atau ja'u itu, atau ja'u menunjukkan kesakitan tuh ya. Seperti itu. Gitu ya. Kalau di kita mah aduh, itu di Arab mah pakainya Kemudian i atau di mana ata'ajab ya. Ata'ajabu, saya terpesona atau apa ya? Takjub ya. Saya takjub atau saya terpesona. Kemudian isim fi'il amar. Isim fi'il amar itu suatu isim fi'il yang menunjukkan suatu memerintahkan sesuatu ya. Amar itu memerintahkan sesuatu, seperti soh itu uskut, diamlah. Amin, istajib, semoga Allah mengijabah. Kemudian ruwaida maknanya amhil, pelan-pelan lah. Ruwaida. Nah, itu ya sedikit mengulas, itu kita mereview dan memurojaah hanya sekilas, karena insya Allah nanti saya share kembali untuk rekaman-rekaman yang kemarin kebetulan rekamannya direkam, tetapi suara sayanya kebetulan tidak terekam, ada sedikit salah teknis, jadi saya bikin ulang rekaman terpisah ya untuk yang pertemuan 1. Insya Allah nanti setiap pertemuan kita akan rekam, siapa tahu mungkin yang lagi ada halangan tidak bisa hadir bisa mengulang kembali di rekaman di YouTube-nya ya, insya Allah. Nah, untuk al-maddah al-jadidah, materi yang baru fi hadhil fursah pada kesempatan kali ini, insya Allah sanatanawal fil maddah fi anwa'il murakkab. Kita akan masuk kepada materi anwa'ul murakkab, yaitu macam-macam susunan ya. Macam-macam susunan kata. Nah, di sini sebelum masuk kepada anwa'ul murakkab, karena anwa'ul murakkab ini erat kaitannya ya dengan kepemahaman bahasa Indonesia kita juga. Nah, sekarang saya akan sedikit menjelaskan mengenai suatu ada pola yang disebut dengan M dan ada pola yang disebut dengan D, menerangkan dan diterangkan, atau diterangkan menerangkan. Mungkin ada yang masih ingat pada pelajaran-pelajaran mungkin waktu SMA atau waktu SMP pernah dulu dijelaskan oleh guru bahasa Indonesia bahwa susunan kata yang sempurna itu minimal terdiri daripada 2 komponen ya. Komponen pertama adalah yang diterangkan. Komponen yang kedua adalah yang menerangkan. Contohnya seperti apa? Seperti begini. Saya makan, atau saya kesal, atau saya seorang mahasiswa. Nah, kata ini seperti tadi, saya kesal, atau saya makan, atau saya seorang mahasiswa, itu terdiri dari 2 fungsi tata bahasa atau 2 fungsi gramatika. Fungsi pertama adanya M. Apa itu M? Menerangkan. Fungsi yang kedua adanya D atau yang diterangkan, ataupun kebalikannya. Tetapi secara lazim bahasa Indonesia itu, ini lazimnya ya, bukan salah. Secara lazim dan biasanya bahasa Indonesia itu lebih sering kali menggunakan D dan M dibandingkan M dan D. D dan M itu diterangkan dulu baru menerangkan. Contoh seperti tadi, saya makan, atau saya tidur, atau saya seorang mahasiswa. Nah, D diterangkan itu adalah suatu tokoh dalam kata-kata itu ya. Kemudian M itu adalah suatu predikat atau keterangan dari tokohnya. Seperti begini. Saya capek, atau saya lelah, atau saya sakit. Kata saya adalah suatu tokoh utama di dalam suatu kalimat bahasa Indonesia itu ya. Sehingga tokoh utama dalam kalimat itu disebutlah D atau diterangkan ya. Kemudian ada M. M ini adalah yang menerangkan kepada tokoh dari suatu kalimat itu yang disebut dengan
M yang menerangkan. Nah, ini konsep ini D dan M ini nanti akan ada kaitannya dengan pembahasan kita, yaitu pada anwa'ul murakkab. Karena anwa'ul murakkab sangat erat kaitannya dengan hal ini juga ya, antara D dan M seperti itu. Tidak jauh. Nah, kemudian seperti tadi ada kata saya seorang mahasiswa. Nah, saya seorang mahasiswa. Saya di sini tokoh utamanya. Maka disebut apa? D atau M? D atau M kira-kira? Saya. Dalam kata saya seorang mahasiswa. D. D ya, yang diterangkan atau suatu D, tokoh utama diterangkan. suatu cerita. Kemudian ada kata yang keduanya. Saya udah tadi ya, sekarang seorang mahasiswa. Seorang mahasiswa ini posisi kedudukannya adalah menerangkan kata saya tadi. Sehingga nah sekarang secara sederhana kata yang diterangkan adalah subjek. Kata yang diterangkan atau tokoh utama dari suatu kalimat, susunan panjang kalimat itu, tokoh utamanya adalah subjek. Pelaku ya, bisa disebut pelaku atau subjek atau tokoh utama. Maka saya pada posisi itu adalah subjek. Kemudian kata seorang mahasiswa. Seorang mahasiswa ini adalah predikat. Memberikan predikat atau kedudukan atau kejelasan makna kepada tadi ya, kata tokoh atau subjek tadi. Sehingga kan mungkin masih ingat, sehingga ada susunan fungsi gramatika yang disebut dengan SP, minimal SP ya. Jadi suatu kalimat sempurna minimal. Suatu kalimat sempurna minimal ada 2. Kalau tadi DM itu secara susunan, kita ingat tadi DM itu secara susunan. Nah, sekarang secara fungsi. Jadi beda ya. Tadi secara susunan, sekarang secara fungsi. Secara fungsi itu ada subjek, ada predikat. Minimal suatu kata sempurna itu, kalimat sempurna itu terdiri dari 2 ini aja, minimal. Seperti saya sakit, saya tidur, kemudian saya seorang mahasiswa, minimal terdiri daripada subjek dan predikat. Atau ada tambahannya, boleh SPO, subjek, predikat, dan objek. Atau boleh ditambah lagi misalkan SPOK, boleh subjek, predikat, objek, K. Boleh disebut komplement atau keterangan. Maksudnya kata-kata penerangan apa saja. Misalkan saya makan nasi di malam hari. Maka kata di malam hari ini adalah pelengkap atau kata keterangan ya. Nah, sedangkan tadi saya makan nasi. Saya subjek, makan adalah predikatnya. Jadi predikat itu bisa mempredikati subjek atau sebagai kata kerja juga itu masuk ya. Kata kerja itu sebagai predikat. Kemudian nasi adalah objek. Hal yang dikenai pekerjaan ya, objek. Kemudian keterangan. Jadi minimal kalimat sempurna itu terdiri daripada 2, itu minimal. Subjek dan predikat, itu saja. Sedangkan yang lain-lainnya itu tergantung kebutuhan dari susunan kata yang dibentuk. Nah, itu ya. Nah, nanti kita akan hubungkan pemahaman itu kepada anwa'ul murakkab ini. Mudah-mudahan ya, mungkin tadi paham apa itu dari D dan M, diterangkan dan menerangkan. Atau MD ada juga ya, sebetulnya MD ada, tetapi itu hanya yang kurang favorit. Yang favorit di Indonesia lebih ke DM gitu ya, diterangkan dan menerangkan, atau lebih ke SOSP maksudnya, subjek dan predikat. Kemudian ada objek dan keterangan. Nah, apa hubungannya? Mari kita sedikit masuk kepada anwa'ul murakkab. Oke. Nah, sebelum anwa'ul murakkab ada satu tambahan. Ada tadi ya, subjek, predikat, objek. Ini di luar itu, di luar subjek, predikat, objek ada satu lagi, ini suatu kata yang mana suatu kata itu memang ada fungsi subjek, predikat, objek. Biasanya nih ya, biasanya subjek, predikat, objek ini biasanya terdiri dari satu kata biasanya kan. Tetapi ada tambahan nih. Ternyata subjek boleh
terdiri dari beberapa kata. Predikat boleh terdiri dari beberapa kata. Objek pun boleh terdiri dari beberapa kata. Nah, untuk subjek, predikat, dan objek yang kata-katanya lebih daripada satu, nah ini yang akan sangat nyambung dengan penjelasan kita pada anwa'ul murakkab ini. Subjek dan predikat dan objek yang lebih daripada satu kata disebutnya frase. Nah ini akan ada sangat nyambung ya dengan anwa'ul murakkab. Ingat, frase. Frase itu satu fungsi. Ingat, satu fungsi tata bahasa, baik itu subjeknya, baik itu predikatnya, baik itu objeknya, yang masing-masing itu lebih daripada satu kata. Seperti, ya biar agak sedikit gampang ya, kita jelaskan dulu secara konsepnya nih untuk anwa'ul murakkab ini secara gramatika bahasa Indonesia. Contoh, kalau seperti tadi kita bikin suatu contoh yang lebih daripada dua subjeknya, misalkan seorang laki-laki yang hitam. Nah, seorang laki-laki yang hitam makan nasi yang basi. Seorang laki-laki yang hitam makan nasi yang basi. Subjeknya panjang. Subjeknya apa? Seorang laki-laki yang hitam. Maka subjek yang seperti ini nih panjang ya, bukan satu kata, banyak, itu disebut frase. Dan ini ada di dalam bahasa Arab juga yang akan kita bahas sekarang, yaitu subjeknya banyak sekali kata-katanya, itu yang disebut frase. Jadi frase itu susunan kata yang banyak yang hanya satu fungsi sebagai subjek saja. Kemudian predikatnya tadi makan, boleh sebetulnya predikat juga lebih dari satu kata ya. Kemudian objeknya tadi nasi yang basi. Nasi yang basi ini lebih daripada satu kata kan? Ya nasi, ya yang, ya basi. Lebih daripada satu kata. Nasi yang basi ini apabila objeknya lebih dari satu kata disebut frase. Nah itu frase itu ya. Nah nanti ini ada hubungannya dengan anwa'ul murakkab. Frase itu kata-kata yang banyak yang hanya menjadi satu fungsi. Baik fungsi predikat, atau subjek atau objeknya, tapi lebih daripada satu, itu frase ya. Ingat, frase itu kata-kata yang lebih daripada satu tetapi fungsinya hanya sebagai subjek, hanya sebagai objek atau sebagai predikat saja. Mudah-mudahan yang ini sedikitnya tidak membingungkan ya, mengenai subjek, predikat, objek, dan juga apa tadi frase. Ini nih frase yang akan kita garis bawahi. Baik, kita masuk sedikit pada anwa'ul murakkab. Sudah siap semuanya masuk ke anwa'ul murakkab? Sebentar kita lihat dulu ya pesertanya. Siap, insyaallah. Baik, kita sedikit masuk kepada anwa'ul murakkab. Anwa'ul murakkabi, macam-macam atau jenis-jenis dari murakkab atau susunan-susunan kata ya. Nah, di sini banyak sekali ini, kita coba lihat. Wal murakkabu sittatu anwa'in. Dan murakkab itu terbagi kepada 6 ya. 6 macam atau 6 jenis. Kita lihat saja, ada 6 betul? 6 ya tuh, ke bawahnya ada 6. Baik, untuk membahas ini saja sepertinya kita akan menghabiskan 45 menit ini. Karena ini konsepnya sedikit banyak, tetapi penjelasannya hanya 2 halaman. Tetapi ini justru membutuhkan penjelasan yang sedikit lebih mendetil ya sebetulnya, walaupun hanya 2 halaman dan tulisannya besar-besar lagi. Ini sebetulnya hanya dibaca aja 1 menit selesai, tetapi pemahamannya ya yang penting. Baik, kita masuk ila al-murakkab al-awwal, pada al-murakkab yang pertama. Al-murakkab yang pertama, al-murakkabul isnadi. Al-murakkab al-isnadi. Murakkab apa artinya? Tadi masih ada yang ingat? Susunan. Susunan. Isnadi itu, isnadi itu dari isnad. Apa isnad itu? Yang disandarkan. Di sini maksud isnad itu seperti pola MD tadi. Isnad itu di sini pemahaman isnad, musnad dan musnad ilaih. Nah, nanti kita baca ke bawahnya. Kita hanya sedikit menggambarkan.
bahwa murokab isnadi itu adalah susunan MD tadi. Paham yang tadi MD tadi? Menerangkan dan diterangkan, atau DM ya. Diterangkan dan menerangkan. Nah, kita lihat kepada definisinya. Huwa, murokab itu, huwa di sini ya. Mata allafa, yang tersusun min musnadin wa musnadin ilaihi, dari musnad dan musnad ilaih. Apa itu musnad dan musnad ilaih? Musnad itu adalah yang disandari, musnad ilaihi yang disandarkan kepadanya. Musnad yang disandari, musnad ilaih yang disandarkan kepadanya. Musnad itu yang diterangkan, D ya. Musnad ilaih itu M, menerangkan. Nah, ini konsep yang tadi yang saya jelaskan. Apabila tadi saya tidak jelaskan, yang ini istilahnya akan asing ya. Nah, jadi lihat aja kepada contoh. Mislu contoh. Al-ilmu nafi'un. Ilmu itu apa? Nafi'un, ada yang tahu? Bermanfaat. Bermanfaat. Nah, secara MD atau DM dulu nih. Al-ilmu, apakah yang diterangkan atau yang menerangkan? Diterangkan. Nafi'un? Menerangkan. Jadi posisinya ini MD atau DM? DM. Nah, ingat. DM. Tadi musnad itu D, musnad ilaih itu M. Jadi di sini al-ilmu mana musnadnya? Musnad ilaihnya yang mana kira-kira nih? Al-ilmu nafi'un, mana musnadnya, mana musnad ilaihnya? Kira-kira. Al-ilmu musnad. Musnadnya al-ilmu Nafi'un musnad ilaih. Nah, nafi'un musnad ilaih. Begitu. Inilah yang dimaksud dengan murokab isnadi. Jadi, untuk memahami musnad dan musnad ilaih ini atau murokab isnadi ini, memang kita harus kembali dulu kepada konsep bahasa Indonesia kita dulu ya, yaitu M dan D. Karena kalau kita langsung memahami musnad dan langsung musnad ilaih, langsung lihat contoh ke sini, ya otomatis lah akan bingung. Nah, kemudian kita lanjut. Qad aflaha al-mu'minuna. Apa kira-kira boleh diterjemahkan? Yang bisa nggak apa-apa, coba-coba aja silakan. Qad aflaha al-mu'minuna, boleh diterjemahkan kira-kira saja. Qad artinya Sesungguhnya. Sungguh. Aflaha, Sesungguhnya beruntung telah beruntung. Al-mu'minun, orang mukmin. Nah, di sini ada musnad dan musnad ilaihnya nih, atau ada D dan M-nya nih. Kira-kira mana D, mana M, atau mana musnad dan mana musnad ilaihnya kira-kira? Musnadnya al-mu'minun, Ustaz. Nah, itu ya musnad. Musnad ilaihnya aflaha. Nah, musnad ilaihnya aflaha. Jadi yang diterangkannya mukminun, yang menerangkannya aflaha. Inilah fungsi dari musnad ilaih itu, untuk melihat mana tokoh utama di dalam suatu cerita, dalam suatu kata, dan mana suatu kata yang menjadi penjelas atau ya yang menerangkan suatu kata itu. Sehingga tadi istilahnya D dan M. Kalau di dalam bahasa Arab masuklah istilah musnad dan musnad ilaih. Ini ya suatu pemahaman musnad dan musnad ilaih apabila kita konversi ke dalam gramatika bahasa Indonesia gitu. Musnad dan musnad ilaih. Mudah-mudahan yang ini ada sedikit gambaran ya, atau silahkan coba bikin sedikit contoh yang sedikit berbeda. Bikin musnad dan musnad ilaih dari kata yang simple aja. Boleh bahasa Indonesia, boleh bahasa Arab. Silahkan siapa yang mau mencoba, boleh silahkan. Gak apa-apa salah juga karena kita lagi Al-kitabu jadidun. Nah, itu. Al-kitabu jadidun. Nah, betul sekali Pak Nunu. Al-kitabu jadidun. Kitab itu Jadidun. baru. Di sini boleh musnad mana? Al-kitabu musnad ilaihnya. Betul? Musnadnya Alkitabu. Betul. Musnadnya Jadidun. Nah, musnad ilaihnya Jadidun. Betul sekali. Nah, seperti itu ya. Jadi itulah guna pemahaman musnad dan musnad ilaih dilihat dari kacamata D dan M.
atau diterangkan dan menerangkan ya. Jadi sedikit lebih mudah ya untuk memahami musnad dan musnad ilaih ini bila kita mencoba bikin contoh langsung. Satu orang lagi silahkan selain Pak Nunu, silahkan siapa saja boleh, walaupun salah nggak apa-apa ya, kita belajar. jangan malu salah. Khuliqul insan. Khuliqal insanus, betul Ibu Ainun, Ibu ya, betul Ibu Ainun ya, betul sekali. Laisa ibu. Oh, Bapak Ainun, Sayyid Ainun. Naam. Bapak Ainun, naam. Alhamdulillah. Amsilatuka sahih. Amsilatuka sahih. Alhamdulillah. Nah, itu ya. Jadi maaf tadi saya kira ini Ibu. Bapak Ainun. Iya. Kalau boleh tahu Bapak Ainun dari mana, karena kita belum sempat berkenalan di ta'aruf ya. Bapak Ainun. Halo. Sanu'arif ilaikum ismi kamil Ainun, ana min Flores. Min Flores, alhamdulillah anta min Flores. Mudah-mudahan semuanya pada baik-baik saja ya di Flores. Masya Allah, syukran. Mudah-mudahan betah belajar bahasa Arab ya, walaupun ya kita sama-sama belajar. Astadi. Alhamdulillah. Keep spirit Bapak Ainun. Yes, alright. Nah, itu ya tadi seperti khuliqal insanu, telah diciptakan manusia. Khuliqo musnad atau musnad ilaih? Musnad ilaih. Khuliqo musnad ilaih. Al insanu Musnad. Nah, itu jadi murokab isnadinya ya. Enggak sulit untuk murokab isnadi, itu hanya kita memahami saja mana tokoh utama di dalam suatu tatanan kata dan mana penerang dari tokoh utamanya, penerangnya mana. Itu sebagai musnad ilaihnya atau yang menerangkan. Baik, kita lanjut, mudah-mudahan yang ini ada gambaran ya untuk musnad ilaih. Kita lanjut ila kismisani minal murakkab. Ada bagian 2 dari murakkab, yakni al murakkab al idhafi. Baik, kita sedikit pahami apa itu murakkab idhafi. Murakkab artinya susunan. Idhafi, apa artinya idhafi? Mungkin ada yang tahu idhafi hampir sama sebetulnya ya dengan isnadi, hanya dia sedikit beda konsepnya. Idhofi dan isnadi itu tidak jauh berbeda maknanya. Idhofat dan isnadiyun itu hampir sama maknanya, bahkan persis, tetap maknanya itu menyandarkan. Tetapi di sini mempunyai konsep yang berbeda. Untuk idhofi ini dia menyandarkan kata menjadi satu fungsi. Kalau murakkab isnadi itu dia itu mempunyai minimal 2 fungsi, yaitu fungsi subjek dan predikat. Jadi begini, kalau murakkab isnadi ini dia susunan kata predikatif. Kalau saya katakan di dalam bahasa Indonesia disebutnya susunan kata susunan kata atau kalimat predikatif. Jadi dia sempurna. Sehingga tadi saya katakan bahwa murakkab isnadi minimal terdiri daripada 2 kata, yaitu atau 2 fungsi, subjek predikat saja. Apabila tidak ada subjek, apabila tidak ada predikat, itu tidak bisa jadi murakkab isnadi. Begitu. Nah, murakkab idhofi sedikit berbeda. Murakkab idhofi itu biasanya dia hanya menduduki satu fungsi, baik fungsi subjek saja, baik fungsi predikatif saja, atau fungsi objek juga ada ya terkadang ya. Baik, biar tidak bingung kita lihat dulu ke definisi apa itu murakkab idhofi. Murakkab idhofi itu adalah ma tarakkaba minal mudhofi wal mudhofi ilaihi, adalah yang tersusun dari mudhof wal mudhof ilaih. Nah, ini sedikit berbeda istilahnya. Kalau yang tadi musnad ilaih, sedangkan yang ini adalah mudhof dan mudhof ilaih. Mudhof dan mudhof ilaih yang disandari, al mudhofu yang disandari, wal mudhof ilaih yang disandarkan kepadanya. Gimana sih? Nah, kita lihat ke contoh ya, karena ini sedikit agak berbeda dari yang murakkab isnadi memang, tetapi istilah hampir sedikit sama banget, tetapi konsepnya jauh sebetulnya. Di sini Rasulullahi, Baitullahi,
inayatullahi, habibullahi, atau banyak sekali kata-kata yang hanya mempunyai satu fungsi tetapi mempunyai kata-kata yang banyak. Nah, di sini seperti Rasulullahi, ma makna min Rasulullah, min hadhil kalimah, ma makna? Utusan Allah. Utusan Allah. Baitullahi, ma makna min hadhil kalimah? Rumah. Rumah Allah. Nah, kita pahami dari segi makna dulu. Utusan Allah, kemudian rumah Allah. Kalau kita lihat secara murokab isnadi, di sini ada subjek predikat objek nggak? Kata-kata ini nggak ada. Nah, itu perbedaannya. Murokab isnadi itu adalah susunan predikatif yang mempunyai subjek dan predikat minimal. Tetapi kalau murokab idhofi, dia satu fungsi kata, baik hanya subjek saja atau predikat saja atau objek saja, tetapi kata itu lebih daripada satu, dan terkadang secara makna dia mempunyai makna kepemilikan, seperti contoh baitullahi, ini maknanya kepemilikan, rumah milik Allah. Baitullahi, rasulullahi, rasulun minallahi, atau makna sumber, ya, bersumber atau berasal. Rasulun minallahi, utusan dari Allah, rasulun minallah. Atau ada makna predikatif tersembunyi atau makna predikatif yang bukan predikatif beneran, seperti dzabhul ghanami, penyembelihan hewan ternak. Zabhul ghanami juga jadi suatu kata yang belum menjadi subjek predikat lengkap, tidak menjadi susunan isnadi, ya, tidak menjadi susunan yang sempurna. Jadi bedanya apa? Murokab idhofi ini adalah kata-kata yang saling menempelkan satu kata dengan kata yang lain, tetapi hanya satu fungsi saja. Boleh dia menjadi objek, boleh dia menjadi subjek. Misalkan, bagaimana kalau kita menjadikan Rasulullah menjadi subjek atau fa'il? Boleh. Rasulullahi, Rasul Allah itu apa kira-kira? Solihun, orang solih atau Soleh. ya. Jadi baru kalau dia bersusunan predikatif seperti murokab isnadi tadi, ini jadi subjek Rasulullah. Atau seperti kalau kita jadikan objek bisa Rasulullah ini, misalkan seperti, silahkan ada yang mau bikin contoh Rasulullah jadikan objek pakai kata apa kira-kira nih? So, nggak apa-apa, salah juga karena kita lagi latihan. Rasulullah jadikan kata suatu objek. Rasulullah. Ada yang bisa, misalkan ittaba'ani atau ittaba'ahur rasula. Ittaba'a, dia telah mengikuti Rasul. Ittaba'ahu atau ittaba'ar rasula, atau ar-rajulu ittaba'ar rasula. Boleh ya, ini jadi objek, boleh jadi Rasulullahi, ya, jadinya Rasulullah. Jadi Rasulullah murokab idhofi ini adalah susunan kata yang bukan murokab isnadi, beda ya. Ingat konsepnya murokab isnadi itu suatu susunan fungsi-fungsi gramatikanya komplit, minimal subjek predikat. Sedangkan murokab idhofi ini menyandarkan satu kata kepada kata yang lain. Ada satu kata lagi yang ini, baitul khosabi, rumah dari kayu, khotamu hadidin, cincin dari besi. Nah, kata-kata yang seperti itu ya. Kalau di dalam bahasa Indonesia apa kira-kira kata yang bisa disandarkan satu dengan yang lain? Coba kasih contoh. Satu kata dari bahasa Indonesia saja lah. Apa kira-kira? Kalau ini kan Baitullah, Rasulullah, apa kira-kira? Bikin tarkib idhofi di dalam bahasa Indonesia saja, silahkan. Kira-kira siapa yang mau bikin tarkib idhofi? Walid Mudir, anaknya. Wali Mudir dalam bahasa Indonesia.
walinya bagi seorang ya atau wali murid, Iya, kan? wali murid ya, walinya bagi seorang murid. Wali murid, Nah, iya. itu betul, itu adalah idofi. Coba yang lain selain Idofi, Bapak Ainun yang bikin contoh lain, ayo siapa yang kira-kira mau? Itu betul Bapak Ainun seperti Orang itu ya. tua. Babul baiti. Rumah sakit. Rumah. Babul Rumah sakit. baiti. Apakah kira-kira rumah sakit bisa ya? Kalau di dalam bahasa Indonesia bisa ya, rumah sakit. Tetapi kalau di dalam bahasa Indonesia itu masuknya susunan kata majemuk, itu masuknya kata majemuk ya. Kemudian siapa lagi barusan? Babul baiti. Babul baiti, pintu rumah. Babul baiti. Pintu dari rumah. Nah, gitu ya, jadi pintu dari rumah. Kemudian roti apa ya? Dari makanan, apa kira-kira tadi? Pintu rumah, kemudian buku kertas, kemudian pisau dari besi ya, seperti tadi pisau besi, kemudian loket kain. Nah, seperti itu jadi susunan kata yang tersusun dari beberapa kata yang saling ditempel-tempelkan kata itu, tetapi dia hanya menempati satu posisi fungsi gramatika. Ya, beda dengan isnadi. Isnadi itu justru harus ada subjek, predikat, objek. Itu bedanya. Kalau idofi, dia tuh kata-kata yang ditempel-tempel, tapi hanya menempati satu posisi. Boleh subjek saja, dia boleh di objek gitu ya. Seperti saya memakai dompet kain. Contohnya dompet kain ini jadi objek. Berbeda dengan saya mengatakan dompet kain ini murah sekali. Nah, dompet kain ini, maka ini jadi subjek. Ya, itu jadi murakkab idofi itu hanya boleh menempati satu fungsi gramatika. Sedikit ada pemahaman mungkin perbedaan isnadi dan idofi, karena ini biar nggak terlalu pusing nih. Saya bikin contoh-contoh yang sedikit dekat dengan kita ya, keseharian kita ya. Isnadi dan idofi. Ada yang pusing? Mudah-mudahan ada ya. Murakkab isnadi dan idofi. Ada yang pusing? Bagaimana? Pusing. Iya, nggak apa-apa. Mudah-mudahan kita lebih pusing lagi ke depannya. Berarti itu tandanya kita menggunakan logika kita ya. Insya Allah kalau udah pusing sekali, kesannya nggak akan terlalu pusing. Ini gambaran dulu ya, murakkab isnadi dan idofi. Sedikit kita lanjut lagi dulu lah. Sebelum itu masih hangat, kita masuk ke bayani. Biar sedikit masuk ke wilayah baru nih, nge-refresh dulu ya. Biar nanti kita tinggalkan dulu isnadi dan idofi. Kita akan ulang lagi minggu depan sedikit biar terulang. Kita masuk murakkab bayani. Al-murakkab bayani. Murakkab susunan, bayani penjelasan ya, bayani atau mengandung unsur penjelasan. Dari bayanun, jelas. Kita lihat langsung kepada materinya atau definisi. Huwa, dia itu kullu kalimata ini, setiap dua kalimat. Nah, lihat, ini dua kalimat nih. Kanat saniyatuhuma, adalah yang keduanya itu, maksudnya posisi kedua dari kalimat itu, muwaddihatan, sebagai penjelas makna awali, dari makna yang pertama. Kira-kira paham gak ya dengan definisi seperti ini? Kayaknya gak Apa akan. seperti mubtada khobar, Pak Ustadz? Nah, kalau mubtada khobar itu lebih masuk kepada musnad dan musnad ilaih. Nah, yang ini sebetulnya satu fungsi juga, hampir mirip dengan idofi. Sebetulnya hanya menempati satu fungsi. Kalau yang tadi mubtada khobar itu menempati dua fungsi, subjek dan predikat. Oh, ini hampir. Nah, murakkab Berarti yang bayani ini sama dengan yang idofi. itu posisi menempati Mirip. fungsinya mirip, tetapi apa tuh? Kita lihat contoh. Jadi, wahwa salah satu aksamin. Murakkab bayani ada 3 macam. Nah, di sini baru kita paham murakkab bayani itu. Kalau dilihat ke contoh. Yang pertama ada murakkab wasfi. Apa murakkab wasfi? Terdiri dari sifat dan mausuf. Nah, kan paham. Wahwa mata'alafa minas sifah wal mausuf, adalah yang tersusun
dari kata sifat dan kata mausuf. Nah, mausuf apa artinya? Yang disifati, atau naat dan man'ut. Sama ya, naat dan man'ut itu masih sifat dan mausuf juga. Di sini contohnya mislu. Ini ilaihi yas'adu al-kalim at-tayyib. Kepadanya dipanjatkan kata-kata yang baik. Kepadanya kata-kata yang baik terpanjatkan. Al-kalimu at-tayyibu. Nah, al-kalimu at-tayyibu ini, lihat, al-kalimu at-tayyibu adalah satu fungsi gramatika. Apa? Sebagai subjek, sebagai fa'il saja. Ilahi yas'adu al-kalimu at-tayyibu. Kepadanya terpanjatkan kata-kata yang baik. Kata-kata yang baik ini menempati posisi naat dan man'ut atau sifat mausuf, dan dia hanya menempati satu posisi gramatika atau fungsi gramatika, yaitu sebagai subjek saja. Tetapi di sini bukan kata yang disandarkan, bukan. Di sini hanya kata sifat mausuf. Kenapa kata sifat mausuf? Adanya alif lam dan alif lam, al-kalimu at-tayyibu. Ketika di dalam bahasa Arab adanya alif lam dan alif lam, otomatis jadi sifat mausuf, menjadi naat dan man'ut. Nah, jadi ini murakkab wasfi. Yang mana murakkab wasfi ini adalah terdiri daripada dua, katanya nih. Ya iyalah, di sini kan dua. Jadi yang pertama yang dijelaskan oleh sifat, maksudnya yang disifati, yang kedua sifatnya. Jadi dua ya, tetap posisinya harus ada dua dalam satu fungsi. Ini murakkab wasfi, terdiri dari sifat mausuf. Yang kedua murakkab taukidi. Murakkab taukidi itu apa? Adalah susunan taukid. Wahwa ma ta'alafa minal muakkadi wal muakkad. Minal muakkidi wal muakkadi. Adalah yang tersusun dari penguat dan yang dikuatkan. Di sini lihat aja ke contoh ya. Annasu kulluhum halaka. Annasu kulluhum. Nah, di sini annasu kulluhum, manusia seluruhnya. Nah, di sini seluruhnya itu, ingat, untuk kata kullu itu seringkali dia selalu menjadi taukid ya. Kata kullu itu yaitu taukid kullu ya. Ada juga kan taukid yang sebagian. Nah, ini taukidnya taukid yang mencakup ya. Kullu. Nah, setiap kata kullu itu seringkali dia masuk kepada taukid. Annasu kullu. Nah, kullu, pokoknya ada kata kullu itu masuk kepada taukid. Nah, ini murakkab taukid, susunan taukid. Taukid dan muakkid dan muakkad. Muakkid yang menguatkan, muakkad yang dikuatkan. Kemudian yang ketiga, biar kita sedikit bingung, murakkab badali. Ustaz, itu ada ini ya, Pak Ustaz? Ustaz, sama dengan hal nggak? Sama dengan hal. Kalau hal itu lebih ke kata keterangan. Tadi seperti SPOK. Nah, di K-nya nanti. Di kata keterangan untuk hal. Oh iya. Kalau ini sih bukan hal ya. Untuk setelah ada fa'il ya, Ustaz? Nah, ini setelah ada fi'il kalau hal. Kalau hal itu biasanya dia setelah fi'il fa'il. Nah, nanti dia selalu dimansub ya. Dimansub untuk hal itu. Iya. Seperti Ustaz, ya. Ja'ar rajulu yabki atau ja'ar rajulu bakian. Nah, seperti itu ya. Telah datang seorang laki-laki sambil menangis. Nah, dalam bahasa Indonesia kata sambil menangis ini pun dianggapnya keterangan. Hal itu masih masuk jenis keterangan atau komplement, pelengkap makna. Tetapi kata yang utama itu tadi, laki itu telah datang. Nah, di sini kita masuk kepada badali dulu ya. Nanti kita jelaskan lebih detail lagi. Murakkab badali. Murakkab badali ini adalah kata pengganti orang atau entitas yang sama. Kata pengganti orang atau entitas yang sama. Di sini wahwa matarokaba minal badali wal mubdal minhu, yang terdiri dari badalnya dan mubdal minhu yang diganti daripadanya. Contoh, qalal imamu malikun, telah berkata seorang imam. Siapa namanya? Imam Malik, maksudnya gitu. Imam ya masih malikun itu juga, malikun ya masih imam itu juga.
Kalau di kita seperti berkata, telah berkata dokter siapa nanya misalkan dokter Erwan adalah ya dokter juga. Erwan, dokter itu ya Erwan juga gitu. Atau telah berkata brigadir apa gitu ya namanya. Nah, seperti kayak gitu ya. Di sini imam. Telah berkata Imam Mahdi ya, misalkan ya imam ya Mahdi ya itu juga. Jadi ini badal ya. Badal itu entitas yang sama atau makhluk yang sama ya itu juga. Jadi katanya disebutkan diulang gitu, itu sebutnya badal gitu. Seperti ini sebutnya murokab. Murokab itu apa? Susunan kata. Nah, biar kita tidak bingung, murokab yang jenis ini, murokab bayani. Nah, nomor 3 ini. Murokab bayani adalah frase. Nah, mungkin masih ingat dengan yang tadi frase. Frase itu adalah 2 kata atau lebih ya. Pokoknya lebih dari 1 kata. 2 kata atau lebih yang mana menempati hanya satu posisi atau fungsi gramatika. Nah, di sini murokab waspi. Murokab waspi itu yang tadi sifat mausuf itu kurang lebih dia menempati posisi frase adjektiva. Frase adjektiva yaitu frase sifat mensifati. Sifat mensifati seperti buah yang busuk. Nah, itu kan buah yang busuk atau perangai yang buruk atau akhlakul karimah. Itu kan sifat. Itu murokab waspi. Frase adjektiva. Frasenya itu menjelaskan tentang sifat sesuatu. Frase. Ingat frase yang tadi apa? Frase itu satu fungsi saja yang kata-katanya lebih daripada 1. Itu frase. Kemudian murokab taukidi. Murokab taukidi ini penguat ya, menguatkan. Misalkan saya memukul dia betul-betul dengan 1 pukulan. Nah, seperti kata betul-betul 1 pukulan itu adalah murokab atau frase nih. Frase penguat ya. Itu frase penguat, menguatkan kata atau menguatkan pekerjaan atau menguatkan macam pekerjaan. Seperti telah datang murid itu semuanya. Nah, kata semuanya itu adalah penguat kata. Nah, penguat itu adalah frase penguat semuanya. Atau itu bisa dikatakan di dalam tatanan bahasa Indonesia itu sebagai frase setara. Frase setara. Frase setara ya, kurang lebih frase setara atau frase penguat. Kemudian ada murokab badali. Nah, murokab badali pun ini hampir sama ya seperti frase setara karena ini orangnya ya itu juga bedanya. Seperti guru itu siapa ya, misalkan Ahmad, guru itu jadi Ahmad ya guru ya Ahmad itu juga. Jadi seseorang disebutkan dengan apa namanya pangkatnya atau seseorang disebutkan dengan profesinya, tetapi orangnya itu juga. Itu sebutnya murokab badali. Itu ya, jadi frase yang itu ya, jangan lupa yang ini masuk kepada kategori frase. Murokab bayani ini adalah frase, makanya tadi saya jelaskan bahwa frase di awal penjelasan tadi. Untuk terakhir kita masuk, terakhir atau jangan ya, ya kita sampai 6 ya, tapi mudah-mudahan tidak bosan. Kita akan habiskan dulu sampai 6 karena sudah mencapai 45 menit ya sebetulnya. Baik, kita masih betah. Al-murokab al-atfi. Apa itu murokab atfi? Ini sudah tidak masuk kategori yang tadi ya. Nah, tadi mah memang bayani. Lihat, murokab bayani terbagi pada 3. Nah, sekarang ini beda lagi. Ini murokab atfi. Apa murokab atfi itu? Mata alapa minal ma'tuf wal ma'tuf alaih. Yang tersusun dari ma'tuf dan ma'tuf alaih. Bedanya apa? Ya ini mah yang menggunakan wawu, yang pakai kata hubung dan. Allahu wa rasuluhu. Nah, itu murokab atfi. Gampang ya. Murokab atfi itu adalah setiap kata-kata yang ada kata dan atau bisa atau kemudian atau bahkan. Nah, itu ya. Allahu wa rasuluhu. Nah, ini ada wa. Boleh pakai au, boleh pakai wa, boleh pakai summa, boleh pakai bal, yang penting menggunakan huruf-huruf ataf, maka itu murokab atfi. Ya, itu murokab susunan. Dan susunan ini murokab atfi tetap dia hanya menempati 1 posisi. Boleh subjek saja, boleh objek saja gitu ya, boleh itu. Kemudian yang kelima, murokab madzi. Ini lebih gampang. Enggak butuh pemahaman ini murokab madzi. Apa itu? Kullu kalimataini rukibata waju ilata kalimatan wahidatan.
setiap dua kalimat yang disatukan dan menjadi satu kata baru. Contoh, ba'labak, bayatulaham sibaweh. Biasanya ini digunakan kata tempat atau kata orang atau nama apa aja. Seperti kalau di kita ci, mahi, cai, dan mahi. Ci, hanjuang, cai, dan hanjuang. Kemudian apa lagi kira-kira? Kasih contoh, murakab madzi. Apa kira-kira? Banyak nama tempat yang lebih daripada satu kata. Ci, umbu, leit. Cai, umbu, dan leit. Apalagi kira-kira? So, kasih contoh nih. Murakab madzi, ayo. Murakab madzi. Secara majazi, jadi satu kata, tetapi dia tersusun dari banyak kata, tapi maknanya itu tempat yang satu. Apa Cisarua. Cisarua, cai dan sarua. Cisadane ya. Kemudian di Jakarta banyak tuh stasiun Gambir. Apa ya? Bukan stasiun Gambir, bangga ya. Kata-kata yang terdiri dari dua kata. Apa kira-kira? Ya, silakan Ustaz Yanto. Bikin contoh Ustaz Yanto. Dua kata. Bulan? Ustaz Yanto. Rumah susun. Rumah susun. Indomaret. Suka mulia. Ranca dan ekek. Cibiru kan banyak. Cai dan lenyi. Cilenyi itu murakab madzi, nggak susah ya memahami murakab madzi. Pokoknya kata-kata yang disusun tapi maknanya tempat yang satu gitu. Cimahi, Cisarua, Cisadane, dan yang lain-lain itu murakab madzi. Di sini makan Ba'labak itu ya daerah Ba'labak. Bethlehem itu Bethlehem ya. Sibaweh, nah Imam Sibaweh sebagaimana fondasi dasar dari lembaga latihan kita namanya Sibaweh. Jadi presidennya ilmu nahwiyah ya. Sibaweh, imamnya daripada ilmu nahwiyah Sibaweh. Kemudian yang terakhir, mudah-mudahan ini sedikit menutup sebagai penutupan dan menutup kebingungan. Al-Murakab Adadi. Murakab Adadi itu nggak usah bingung karena murakab adadi itu kullu adadaini kana bainahuma harfu atfin muqaddarun. Adalah dua bilangan yang diantaranya ada huruf ataf yang diperkirakan ya. Yang diperkirakan. Nah, di sini contohnya apa? Ahada asyaro ila tis'ata asyaro, yaitu satu bilangan ya. Ahada asyaro, asalnya tuh ahada wa asyaro, tis'ata wa asyaro, tetapi wawunya sebetulnya nggak diucapkan karena memang sudah difahami sama orang Arab, jadi nggak perlu diucapkan. Ahada asyaro 11, tis'ata asyaro 19, asalnya ahada wa asyaro, tis'ata wa asyaro, sehingga disebutnya itu huruf ataf muqaddaro yang ada pada bilangan. Di sini khusus untuk bahasa Arab ini bilangannya dari 11 sampai 19 itu murakab adadi. 11 sampai 19. Itu yang disebut murakab ya. Murakab itu adalah susunan-susunan kata. Ingat tadi makna atau pemahaman dari M dan D. M dan D. Diterangkan itu masuk kepada murakab isnadi. Murakab isnadi. Kemudian murakab isnadi minimal terdiri daripada subjek dan predikat. Minimal. Boleh lebih. Boleh pakai O dan K itu boleh. Silahkan. Kemudian murakab idofi. Nah, ini murakab idofi itu kata-kata yang disandar-sandarkan ya. Satu kata disandarkan tetapi dia hanya menempati satu fungsi predikat. Boleh subjek saja, boleh objek saja. Hanya satu fungsi saja dia menempati. Kemudian murakab bayani dia lebih masuknya kepada frase adjektiva yang mana merupakan murakab wasfi, murakab taukidi, kemudian murakab badali. Murakab taukidi itu penguat kata ya. Mana loncat ini? Murakab taukidi penguat kata, murakab badali pengganti entitas yang sama, orang yang sama juga. Kemudian murakab atfi, yang penting ada huruf ataf, itu huruf murakab atfi. Murakab mazaji, nama-nama tempat yang dihubung-hubungkan menjadi satu makna tempat ya.
Jadi lebih daripada 2 kata boleh, atau minimal 2 kata itu murokab juga, susunan secara majazi, itu nama tempat. Murokab ada di bilangan dari 11 sampai 19. Alhamdulillah, mungkin kelebihannya pertemuan kita lebih 10 menit. Mudah-mudahan betah dan tidak kapok ya untuk pertemuan selanjutnya. Pak Ustadz boleh nanya satu aja? Oke, Insyaallah, silakan, boleh silakan. Pak Ustadz, Mangga Ibu di ya. kalimat Allah wa Rasulullah, Iya. berarti yang maktubnya wa Rasulullah, yang maktub alaihnya Allah ya Pak Ustadz? Kebalik Bu, kebalik. Maktufun itu yang diataf. Yang diataf itu berarti Allah. Maktuf, maktuf, maaf. Ya. Lihat dulu dari kata-kata al-ma'tufu alaih, yang disandarkan kepadanya. Ya, Allah itu ma'tuf alaih, maaf. Setelah huruf ataf berarti ma'tuf, begitu maksud saya. Iya. Maksud saya begitu ya. Jadi ya sekali lagi, jadi Allahu ma'tufnya, Rasul itu setelah huruf ataf berarti ma'tuf alaih. Begitu ya. Oke, ada pertanyaan yang lain, kita akan akhiri. Mudah-mudahan sedikitnya ada gambaran ya. Alhamdulillah, pertemuan kita pada hari ini kita cukupkan dulu. Bertemu lagi insya Allah hari Kamis depan. Jangan kapok, mudah-mudahan tidak bingung dengan penjelasan saya, karena ini penjelasannya sudah mulai pada penjelasan yang sedikit kepada semantik dan sintaksis kayak gitu ya. Kita sedikit lebih mendalam ke sintaksis dan semantik ini mah untuk jilid 2, apalagi nanti jilid 3 ya. Jilid 3 Al-Muyassar jilid 3. Ini baru jilid 2, sedikit lebih mendalam. Baik, kita tutup saja dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ketemu lagi minggu depan pada waktu yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus saya tenun. Sadianto Dama. Sadianto. Sehat. Sadianto ke Lembang deui. Sepanjang saya dah. Izin Pak Ustadz. Siap. Sadianto sehat tuh Sadianto. Nah. Sadianto. Sadianto seperti artis Korea. Sadianto masih muda aja. Kan gitu jadi hoyong Jadi Makin lebih bahagia muda aja Sadianto. Cihuy. Aduh ya Allah. Mangga. Pak Irfan mangga. Mangga sami-sami. Assalamualaikum. Berat. Tangan dia. Enggak, lu aja lah. Siap. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.